What's up everyone and welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini kita akan ngebahas masih di area color grading, tapi topiknya kita bergeser, kita ganti sedikit. Jadi 3 episode yang lalu kita ngebahas color grade yang simple untuk ala-ala Korea dan juga Jepang. Kali ini kita ngebahas soal the real cinema. Jadi color grade untuk film ya, buat teman-teman yang bikin short film. Ini dia buat teman-teman. Oke, kita langsung lompat aja ke footage-nya. Ini footage yang kita akan pakai. Dan ini film ini adalah student film yang gua direct dan gua shoot tahun lalu untuk film tugas kelulusan akhir ya. Ya puji Tuhannya film ini sempat film ini ke nominasi di beberapa international film festival di beberapa negara, salah satunya di Indonesia, dan juga menang di 2 negara lain ya, di salah satunya di Firenze di Italia dan juga di Los Angeles di US, di Amerika. Oke, jadi ya itu sedikit chit chat ya, karena gue jujur ini biarpun nggak perfect tapi ya gue seneng banget ya. By the way, kita langsung lompat ke step pertama di basic correction. Kita atur kontrasnya yang pertama ya. Kayaknya di area dekat 70 oke deh. Terus berikutnya highlight, kita minus ya, biar kelihatannya lebih high dynamic range gitu. Dia lebih sinematik gitu. Di minus 75 oke deh. Terus shadow kita turunin, kita minus juga, tapi dikit aja kayaknya. Ya kayak di situ deh. Berikutnya di blacks ya, blacks. Nah blacks saya banyak deh, soalnya gue lebih suka kelihatannya backgroundnya dia ini yang satu ini di area sini ya, kelihatan gelap lebih, karena biar lebih dramatis ya. Karena ini cuma sekedar short explanation aja buat plotnya ya. Jadi si cewek ini dia adalah pemeran kedua dan dia adalah seorang ketua geng ya, bahasa Indonesia gaulnya. Dia ketua geng ya yang ngebully si pemeran utama di sini nih. Dan dia ini sangat manipulatif. Mereka ini sekarang ceritanya adalah teman dekat, tapi si pemeran utama nggak tahu kalau si cewek ini adalah seorang ketua geng yang gengnya dia ini ngebully pemeran utama. Karena si cewek ini manipulatif banget ya. Jadi ya itulah untuk sekedar short explanation buat plotnya. Oke, kita balik lagi. Jadi sekarang kita tambahin saturation ya. Teman-teman bisa lihat ini udah 100%. Jadi kita tambahin jadi 200% aja. Berikutnya kita cari di temperatur, karena lihat panas banget. Oke, dan moodnya kebetulan gue nggak mau ya, karena gue maunya tuh dingin, dramatis gitu ya, cold gitu. Oke, jadi gue minus 25 deh kayaknya. Oke, ke minus 25. Berikutnya tint gue naikin ke ya oke, di sini 3,3 ya. Jadi gue naikin ke arah pink karena biar si skin tone-nya biar lebih keluar dikit ya. Jadi nanti pas diatur lebih gampang. Oke, berikutnya kita lompat ke creative. Kita atur vibrance-nya aja ya. Vibrance kayak gue tembak langsung ke 50% aja deh. Sip, kayak gitu aja. Jadi leap of faith. Berikutnya terakhir kita lompat di, nggak terakhir juga sih. Berikutnya kita lompat di curves. Dan teman-teman lihat di sini ada S, R, G, B. Jadi ada S-nya gue lupa apaan. Terus ini artinya merah, hijau ya, of course biru. Oke, step berikutnya gue mau atur, gue kasih tanda di sini, mark di bagian midtones, terus bagian shadow, dan juga bagian highlight. Nah, gue atur kayak begini. Ini cara gue aja ya. Kalau teman-teman mau cara yang berbeda silakan. Ini cara gue aja karena biar cari looks-nya lebih gampang gitu, sedikit lebih gampang. Karena kalau gue goyangin misalnya di shadow, teman-teman bisa lihat ini masih bergerak tapi dikit gitu. Kalau si pin-nya ini nggak ada ya, si mark-nya ini nggak ada, ini kalau gue kebawahin misalnya, ini pasti bergerak semua ke bawah sedikit gitu, bergerak semua ke bawah. Jadi nyari looks-nya menurut gue agak lebih susah jadinya. Oke, jadi gue pengen shadow-nya dulu, cari shadow-nya dulu pertama. Oke, kayak di sini udah cukup. Biar lebih dramatis kelihatannya, lihat shadow-nya tuh lebih pekat, jadi lebih dramatis. Dan juga kayak ini lebih terangin dikit aja deh. Kayak keterangan dikit menurut gue ya.
Untuk taste gue kayak terlalu terang untuk temanya nih, tema filmnya. Oke, kayak udah cukup. Berikutnya highlight gue mau turunin karena gue kurang suka bagian seragamnya mereka ya, di bagian sini dan bagian sini yang paling gede nih. Terlalu tajam tuh ya, aslinya terlalu tajam. Jadi gue nggak gitu suka. Oke, kayaknya oke deh. Shadownya gue coba turunin lagi dikit. Oke, kayak di situ. Nah, berikutnya kita lompat ke biru. Lagi-lagi kita kasih mark. Kali ini gue mau cari shadownya aja ya, bagian backgroundnya si cewek ini, pemeran keduanya. Karena menurut gue ini terlalu hijau, sedikit terlalu hijau ya. Jadi gue pengen sedikit ada warna birunya nih, sedikit kebiru-biruan. Kita naikin sedikit, hati-hati. Nah, kayak di situ udah cukup. Berikutnya di highlight ya, karena menurut gue ini terlalu biru, jadi gue pengen cari biar lebih sedikit kehijauan deh. Kita turunin aja kayak, nah di sini udah cukup, udah agak hijau. Coba kita bongkar di skin tone ya. Gue mau turunin dikit aja deh. Nah ini udah filmic look banget sih sebenarnya. Oke, tapi gue mau coba dulu deh ke red, kita balik ke merah, kita cari di bagian untuk skin tone-nya ya. Gue coba naikin dikit aja, biar lebih keluar warnanya. Nah, ya gitu aja. Simple kan? Jadi inilah cara, ini cepet banget, jadi inilah cara gue color grade. Well, of course ini untuk teman-teman ya sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar, misalnya baru belajar filmmaking gitu, tapi belum tahu nih cara color grade untuk biar kelihatan ala-ala Hollywood gitu, ala-ala sinema gitu. Nah ini buat teman-teman yang baru belajar. Jadi nggak usah berbelit-belit, nggak usah ribet-ribet ya, nggak usah apalagi pakai lat-latan. Karena gini, jujur aja deh ya, kalau misalnya teman-teman pakai lat, teman-teman langsung pause, bukan pause sih, langsung misalnya taruh aja lat gitu, kadang-kadang nggak memuaskan, bung, aneh gitu. Menurut gue 90% gue kayak gitu, makanya gue salah satu alasan gue nggak pakai lat lagi gara-gara itu ya. Jadi ya inilah cara simpelnya. Kalau teman-teman mau atur dikit ya silakan aja. Mau detailing misalnya bisa di color wheels and match. Di sini ada shadow, midtones dan highlight juga. Teman-teman bisa detailing di sini. Tapi ya basically cara simpelnya ya begini ya. Oke, by the way pesan terakhir aja dari gua. Teman-teman yang mau eksplorasi misalnya, ini kan tema ini kebetulan tentang film gue ini tentang kriminal ya, crime. Tapi kalau teman-teman misalnya mau bikin film horor ya, kalau horor kan misalnya tipikal kayak gini kan, gelap gitu ya. Teman-teman gak usah takut, explore aja silakan. Color grading itu nggak ada aturannya. Yang penting sesuai tema, sesuai mood filmnya. Dan yang paling penting menurut gue nomor satu adalah yang rapih ya. Gue masih ngelihat banyak filmmaker, let's say jangan filmmaker deh, creator lah ya. Dan juga bahkan yang profesional gitu ya, kalau mereka color grade menurut gue masih berantakan, masih belepotan. Jadi menurut gue kadang-kadang kayak wah nggak enak dilihat gitu menurut gue ya. Nah ini gue ada contoh yang udah gue siapin, lihat ini salah satu contoh ini dari The Conjuring 2. Teman-teman lihat ini skin tone-nya masih ada dikit banget sama rambutnya ya, masih ada warna coklat. Nah tapi lihat yang mendominasi warna apa, warna biru kan. Terus lihat si exposure-nya, lihat coba. Ini gue yakin ini aslinya pasti terang kayak footage gue tadi, gue yakin ya. Tapi lihat ini, gelap kan. Jadi teman-teman gak usah takut, apalagi lihat backgroundnya background pasturnya ya. Jadi teman-teman yang explore gak usah takut, gak usah, apalagi ada yang ya gitulah ya, orang yang gak ngerti seringkali suka komen kan ya. Tapi teman-teman gak usah takut, explore aja. Practice make perfect, jadi gak usah takut. Oke, jadi ya balik lagi ke tutorial kita. Ini hasil akhirnya kita lihat ya, sebelum dan sesudahnya ya. Nah ini jadi sebelum, lihat kan terang banget, lihat lebih rata gitu ya sesudahnya. Lihat ini sebelum dan ini sesudahnya. Boom, beautiful. Menurut gue ini cakep banget. Oke, jadi ya itu aja tutorial untuk sekarang. Jadi buat teman-teman yang bikin film,
ya nggak usah takut. Ya, ini tutorial udah gue kasih, silakan belajar, silakan explore, dan good luck buat teman-teman yang masih dalam proses belajar. Ya semoga bisa, dan gue yakin pasti bisa kalau teman-teman masih terus semangat ya. Jadi tetap semangat, happy study, and see you next time. Cheers!